Shalom Sobat Fresh Juice. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga sukacita kebangkitan Kristus memenuhi hati Anda dan saya. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama apa yang terjadi setelah Yesus menampakkan diri kepada kedua murid di jalan menuju Emmaus. Kita akan membaca dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, kalau Anda sering bepergian dengan bus antar kota, pasti Anda tidak asing lagi dengan pemandangan seperti ini. Di terminal bus itu akan ada papan nama bertuliskan jurusan bus. Lalu para penumpang tinggal membaca papan nama itu dan mereka bisa menemukan bus yang mereka tuju. Tetapi saat mereka sampai ke bus itu dan mereka bertemu dengan kondekturnya yang memeriksa karcis, mereka akan tanya lagi, Mas, betul ini Sumedang Jakarta?" Padahal namanya sudah terpampang jelas Sumedang Jakarta. Di kaca depan bus juga sudah terpampang jelas tulisan Sumedang Jakarta. Tapi masih saja para penumpang itu bertanya. Padahal pasti si kondektur 100% akan menjawab, "Iya, betul, ini Sumedang, Jakarta." Manusia memang selalu butuh kepastian, butuh bukti. Demikian juga saat orang berpacaran. Biasanya si pihak perempuan ini selalu minta kepastian, selalu minta bukti. "Betul gak sih kamu masih cinta? Ayo tunjukkan kalau kamu masih cinta. Kalau kamu masih cinta, kenapa WA aku tidak dibalas-balas? Apakah betul kamu masih cinta padaku?" Walaupun sudah pacaran bertahun-tahun,
pertanyaan ini pasti akan selalu muncul. Kalau pacarnya sabar, dia akan terus-menerus memberikan kepastian, terus-menerus memberikan bukti. Iya, aku masih cinta, aku masih cinta. Tapi kalau pacarnya nggak sabaran, pasti dia akan marah. Apa sih kamu tanya-tanya terus? Masa aku harus terus-menerus kasih bukti? Sampai kapan kamu baru percaya? Dan akhirnya terjadilah pertengkaran. Tapi memang itulah sifat manusia termasuk saya. Selalu minta bukti, selalu minta jaminan, selalu minta kepastian. Dan hal ini bisa kita lihat juga di dalam perikop yang kita baca hari ini. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada para rasulnya. Bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Mulai dari para wanita yang datang ke kubur pagi-pagi benar. Dan mereka akhirnya melihat kubur yang kosong. Mereka bertemu dengan Yesus. Mereka menceritakan itu kepada para rasul. Dan dua murid Emmaus juga sama. Mereka bertemu dengan Yesus di jalan. Sampai akhirnya mereka baru menyadari bahwa itu Yesus. Tetapi setelah mereka menyadari, mereka segera kembali ke Yerusalem. Menceritakan hal itu kepada para murid yang lain. Nah, saat mereka sedang memperbincangkan hal itu, Yesus hadir kembali di tengah mereka. Tetapi baru saja diobrolin, dikatakan di dalam perikop kita, mereka masih saja ragu dan menyangka bahwa Yesus itu hantu. Padahal ini bukan pertama kalinya Yesus menampakkan diri, tapi masih juga dikira hantu. Maka Yesus pun dengan sabar membuktikan dirinya. Dia tunjukkan bekas lukanya. Ini bekas lukaku. Silakan raba aku. Ada dagingku, ada tulangku. Aku bukan hantu. Tapi masih saja para murid ini bingung, heran, dan belum percaya. Yesus dengan penuh kasih dan sabar kembali membuktikan dirinya. Dia minta makan dan dia makan ikan goreng di hadapan mereka untuk menunjukkan bahwa ini bukan hantu. Hantu gak bisa makan ikan goreng. Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, tubuh dan rohnya. Ini masih belum cukup. Yesus harus menjelaskan semua nubuatan di kitab suci, kitab Taurat, nabi-nabi, dan membuka pikiran mereka sehingga akhirnya barulah mereka mengerti. Sobat Fresh Juice, Yesus tahu persis karakter manusia yang selalu minta kepastian, selalu minta jaminan, selalu minta bukti. Dan karena kasihnya kepada manusia, Yesus mau terus berkali-kali membuktikan dirinya, berkali-kali menunjukkan dirinya. Dia tidak marah, dia tidak kesal. Kenapa kamu minta bukti terus? Tetapi dengan sabar, dia terus membuka diri, memberikan dirinya kepada kita. Padahal Sobat Fresh Juice, kalau kita berpikiran jernih, kita akan menyadari bahwa Yesus tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Kematian dan kebangkitannya di kayu salib itu sudah bukti terbesar. Dia sudah memberikan dirinya 100%, sehabis-habisnya. Semuanya dia sudah tunjukkan. Kasihnya tercurah di atas kayu salib. Tetapi murid-murid yang melihat dengan mata kepala sendiri pun masih sangat sulit percaya. Demikian juga dengan kita, manusia di zaman modern ini. Kita punya banyak sekali saksi-saksi yang menceritakan tentang Yesus. Bukan cuma peristiwa kematian kebangkitannya, tetapi apa yang terjadi setelahnya diceritakan oleh para rasul di dalam kitab suci. Tetapi sering kali kita pun masih sulit percaya. Kita pun masih sering menuntut bukti dari Yesus.
Betul gak sih Yesus, Engkau sanggup tolong saya? Betul gak sih bahwa Engkau masih mendengarkan doa saya? Betul gak sih Yesus bahwa Engkau masih cinta pada saya? Betul gak sih bahwa dosaku ini bisa diampuni? Yesus, apakah aku masih layak minta tolong padamu? Yesus, apakah aku masih layak untuk menerima cintamu? Terus dan terus dan terus kita menuntut bukti. Padahal Yesus sudah memberikan cintanya sehabis-habisnya kepada kita 2000 tahun yang lalu. Dia sudah membuktikan segalanya. Tetapi dengan sabar, dia terus dan terus memberikan dirinya kepada kita. Sobat Fresh Juice, inilah cinta Tuhan yang besar. Kurang apa lagi? Dia sudah memberikan diri sehabis-habisnya. Harusnya sekarang ini bukan zamannya lagi kita minta bukti. Peristiwa kematian di kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga itu sudah bukti yang cukup. Jangan lagi mempersoalkan bukti. Sadari bahwa Dia mengasihi kita. Dia sudah angkat kita menjadi anak-anaknya. Dan kita kini hidup di dalam kasih karunia dan rahmat Tuhan. Kita punya tugas penting. Seperti ayat terakhir katakan, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kita adalah saksi dari kebangkitan Yesus. Kitalah saksi kasih Yesus yang besar kepada umat manusia. Kita adalah saksi kabar sukacita Paskah. Kitalah saksi dari semuanya itu. Dan saat ini sudah menjadi tugas kita untuk mewartakan kabar sukacita itu kepada seluruh dunia. Sekarang bukan lagi saatnya kita minta bukti kasih Tuhan. Tetapi sekarang adalah saatnya kita menjadi saksi dari kasih Tuhan. Itu tugas kita. Menjadi saksi, menunjukkan cinta Tuhan kepada dunia. Mari kita terus menjadi saksi kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kematian dan kebangkitan-Mu di kayu salib, atas pengorbanan-Mu yang sehabis-habisnya karena cinta-Mu kepada kami semua. Maka saat ini, biarlah kami Kau beri kekuatan untuk menjadi saksi kasih-Mu, membagikan kasih-Mu untuk menerangi dunia yang gelap ini, membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang masih mencari-cari dan masih tersesat. Sertai kami di dalam menjalankan tugas penting ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus.